Halo Indonesia, salam Pancasila. Kami dari pelajar SMA N 62 Jakarta. Perkenalkan, nama saya Elsa Erwati Sialagan. Nama saya Carmela Greniavian. Nama saya Salsabila Vega Nurhadi. Nama saya Gerald Purwis Paduli Gultom. Nama saya Muhammad Ahlul Hermawansyah. Nama saya Rono Agus Maulana. Kali ini kita akan membahas tentang materi Pancasila kelas 10. Selamat menyaksikan. Yeay. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas unit 1 mengenai menggali ide pendiri bangsa tentang dasar negara. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas BPUPKI terlebih dahulu, di mana menjelang kemerdekaan Indonesia, pemerintah penduduk Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang bisa disebut dengan BPUPKI sebagai forum resmi untuk merumuskan dasar dan bentuk negara Indonesia merdeka. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei hingga pada tanggal 1 Juni 1945 dengan agenda utama ialah membahas dasar negara. Forum ini menjadi wadah perdebatan ideologis yang penting karena melibatkan berbagai tokoh nasional dari latar belakang yang beragam, baik agama, etnis, maupun pandangan politik. Perbedaan pandangan tersebut mencerminkan kompleksitas dalam menentukan identitas negara baru yang inklusif, demokratis, dan juga mampu mengakomodasi kemajemukan bangsa Indonesia. Dalam konteks inilah muncul berbagai usulan mengenai dasar negara, yang kemudian menjadi bagian dari proses histori lahirnya Pancasila. Kita lanjut, di mana selanjutnya pembahasan kita ialah persiapan kemerdekaan. Pada awalnya, BPUPKI bukan disebut BPUPKI, ialah disebut BPUPK. Karena pertama, dalam bahasa Jepang, badan ini bernama Dokuritsu Junbi Chosakai, yang berarti Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan. Lalu kita lanjut pada persiapan kemerdekaan pada tanggal 1 April 1945, di mana Jepang berjanji dalam acara peringatan pembangunan Jawa Baru, Jepang berjanji untuk membentuk Dokuritsu Junbi Chosakai. Juga selanjutnya pada tanggal 29 April 1945, pembentukan itu terjadi. Dokuritsu Junbi Chosakai dibentuk bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Lalu pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945, sidang pertama terjadi. Sidang pertama BPUPKI merupakan langkah awal yang penting dalam proses perumusan dasar negara Indonesia. Lalu pada tanggal 10 hingga 17 Juni 1945, sidang kedua terjadi. Sidang kedua ini membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Dan juga pada tanggal 6 Agustus 1945, Hiroshima dibom dan menjadikan Jepang semakin terdesak. Para pendiri bangsa semakin mendesak kemerdekaan hingga PPKI dibentuk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Azril. Sebelum kita lanjut kepada unit 2, kita akan membahas piagam Jakarta. Piagam Jakarta sendiri memuat sila pertama dengan frasa ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, yang sempat disepakati pada tanggal 22 Juni 1945. Namun, frasa ini menimbulkan keberatan dari tokoh-tokoh non-muslim, terutama dari Indonesia Timur yang khawatir negara akan bersifat terlalu keislaman dan tidak menjamin kesetaraan umat beragama. Khawatir ini disampaikan kepada Muhammad Hatta sehari sebelum pengesahan UUD. Demi menjaga persatuan nasional, 7 kata tersebut akhirnya dihapus dan diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa pada tanggal 18 Agustus 1945 melalui musyawarah dan kompromi politik antara tokoh bangsa. Nah, pada umumnya kita mengetahui bahwa terdapat 3 tokoh yang menyampaikan pidato pada sidang pertama dalam tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan juga Soekarno. Namun sebenarnya ada tokoh lain yang juga berpidato pada saat itu, seperti misalnya Sumitro, Margono, Sanusi, dan lain sebagainya. Namun untuk memudahkan dan mengkaji
pemikiran dari para pendiri bangsa, kita akan mengulas pokok pikiran dari ketiga tokoh yang tadi saya sebutkan. Yang pertama, kita akan membahas tentang Muhammad Yamin. Muhammad Yamin menyampaikan usulan dasar negara pada 29 Mei 1945 dan ia mengemukakan 5 asas, yaitu perikebangsaan, perikemanusiaan, perikutahanan, perirakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Selain pidato lisan, ia juga menyerahkan naskah tertulis yang berisi rumusan dasar negara dengan pendekatan historis dan kultural. Yamin menekankan bahwa pentingnya negara persatuan dan peran agama dalam sebuah negara. Namun karena usulannya bersifat pribadi dan tidak melalui forum resmi, tidak dijadikan dasar pembahasan utama. Yang selanjutnya adalah Supomo. Supomo memaparkan gagasannya pada 31 Mei 1945 dengan pendekatan integralistik. Ia menolak sistem negara liberal yang menonjolkan hak individu dan pembagian kekuasaan. Nah, negara menurutnya harus menyatukan seluruh elemen masyarakat secara organis dan menempatkan kepentingan bersama di atas golongan. Ia juga menolak negara agama, namun tetap mengakui nilai-nilai spiritual yang hidup dalam budaya bangsa. Konsep negara kekeluargaan menjadi titik utama pandangannya. Yang terakhir adalah dari Insinyur Soekarno. Soekarno mengusulkan 5 sila dasar negara pada 1 Juni 1945 dan memperkenalkan istilah Pancasila. Kelima sila itu adalah kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Ia juga menyarankan penyederhanaan menjadi trisila, bahkan ekasila, yaitu gotong royong. Soekarno juga berupaya untuk merumuskan dasar negara yang mampu merangkul seluruh kelompok masyarakat tanpa memaksakan dominasi ideologi tertentu. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila adalah fondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan dasar negara yang mengandung nilai-nilai universal dan bersifat tetap. Nilai-nilainya lahir dari pengalaman sejarah, budaya, dan jati diri bangsa Indonesia. Kelima sila dalam Pancasila mencerminkan prinsip-prinsip fundamental yang dijadikan landasan dalam kehidupan bernegara. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai simbol ideologis, tetapi juga sebagai sumber nilai, hukum, dan moral yang menjadi pijakan dalam penyelenggaraan negara. Penubuhan dan implementasi Pancasila. Penubuhan Pancasila berarti memastikan nilai-nilainya diterapkan secara nyata dalam kehidupan bernegara. Pancasila menjadi rujukan dan pembentukan hukum, kebijakan, dan arah pembangunan, serta menjadi nilai nasional yang membedakan Indonesia dari negara lain. Nilai-nilainya harus terus dijaga agar tidak hanya menjadi semboyan, tetapi benar-benar hidup dalam praktik. Halo teman-teman semua, kita lanjut ke unit ketiga, yaitu peluang dan tantangan dalam penerapan Pancasila. Sebelumnya, perlu teman-teman ketahui bahwa pengamalan Pancasila tidak berhenti pada pemahaman konsep saja, melainkan harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, pengamalan Pancasila tercermin di beragam sikap, mulai dari saling menghormati, gotong royong, keadilan, musyawarah, dan kebebasan beragama. Pengamalan Pancasila terjadi di berbagai lingkungan, mulai dari keluarga hingga masyarakat luas, dan menjadi dasar dalam membentuk karakter warga negara yang beradab dan bertanggung jawab. Namun, sebelumnya, perlu teman-teman ketahui bahwa kita masih mengalami tantangan dalam penerapan Pancasila. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan Pancasila. Jadi, masih banyak orang-orang yang hanya menghafalkan Pancasila, namun tidak menerapkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan, pengaruh globalisasi juga membuat orang-orang meninggalkan nilai sopan santun. Tak hanya itu, sikap intoleransi juga masih sering terjadi, dan membuat sikap Pancasila, yaitu persatuan dan kemanusiaan, belum sepenuhnya terwujud. Oleh karena itu, aku mau teman-teman melihat video yang telah dibuat oleh kakak mahasiswa dari UNER. Silakan menonton. Indonesia Raya, di bumi Nusantara, dinaungi Pancasila. Bersaudara dengan ragam suku dan
Bukankah itu kita rasakan, menjadikan perbedaan sebagai kekuatan. Indonesia Raya di bumi Nusantara dinaungi Pancasila. Ini adalah gotong royong sebagai modal bangsa. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih gotong royong itu apa? Jadi, gotong royong adalah tradisi sosial bangsa Indonesia yang berarti mengangkat beban bersama-sama agar terasa ringan. Gotong royong sendiri mencerminkan beberapa nilai, seperti tolong-menolong dan kebersamaan tanpa pamrih. Nah, dari kerjasama individu sampai kerja bakti komunitas, gotong royong ini menguatkan solidaritas, toleransi, musyawarah, serta keadilan sosial yang merupakan bagian dari integral dari sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia, dan berfungsi sebagai modal sosial yang memperkuat daya kolektif komunitas dalam pembangunan bersama. Pancasila bersama.